Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Mimin. Sekarang Mimin akan membahas tentang politik Indonesia. Kali ini Mimin beruntung bertemu dengan pelaksana kebijakan yang sangat mencintai negara Indonesia, sehingga ketika mereka berdiskusi Mimin bisa menyimak dan mencatat kesimpulan yang mereka bicarakan. Berikut adalah kilasannya. Di tengah riuh rendah panggung politik Indonesia, sosok Prabowo Subianto seringkali menjadi pusat perhatian, tak terkecuali dalam hal strategi militer dan ekonomi yang ia tawarkan. Seringkali, gagasannya disambut dengan cibiran dan penolakan dari banyak kalangan. Namun, di balik gelombang kritik tersebut, terselip sebuah ironi, banyak pencemooh yang sebenarnya tidak sepenuhnya memahami kompleksitas kebijakan ekonomi dan militer yang ia ajukan. Prabowo, dengan latar belakang militernya yang kental, kerap mengusung pendekatan yang mengutamakan kedaulatan dan kekuatan pertahanan negara. Strategi pertahanan yang ia rancang seringkali berfokus pada pemenuhan alutsista modern, peningkatan profesionalisme TNI, dan pembangunan industri pertahanan dalam negeri. Gagasan ini, bagi sebagian orang, terkesan bombastis dan memboroskan anggaran negara. Mereka melihatnya sebagai pengeluaran yang tidak prioritas, apalagi di tengah berbagai persoalan ekonomi yang mendesak. Namun, mereka yang mencibir seringkali lupa bahwa kekuatan militer yang tangguh bukan hanya soal alutsista, melainkan juga fondasi penting bagi kedaulatan ekonomi. Negara yang kuat secara militer cenderung lebih mampu menjaga stabilitas keamanan nasional, yang merupakan prasyarat mutlak bagi investasi asing dan pertumbuhan ekonomi domestik. Kedaulatan atas sumber daya alam pun dapat terjaga lebih baik jika didukung oleh pertahanan yang mumpuni. Prabowo mungkin melihat ini sebagai sebuah kesatuan yang tak terpisahkan, ekonomi yang kuat membutuhkan pertahanan yang kokoh, dan pertahanan yang kokoh dapat menopang ekonomi yang berdaulat. Di sisi ekonomi, Prabowo juga sering melontarkan gagasan yang dianggap tradisional, atau bahkan ketinggalan zaman oleh sebagian kalangan, seperti penekanan pada swasembada pangan, industrialisasi berbasis sumber daya alam, dan peran negara yang lebih aktif dalam perekonomian. Kritik datang karena dianggap tidak sejalan dengan tren globalisasi dan ekonomi pasar bebas. Akan tetapi, para pengkritik ini mungkin mengabaikan konteks Indonesia yang unik. Negara kepulauan dengan sumber daya alam melimpah ini memiliki potensi besar untuk membangun kemandirian ekonomi. Swasembada pangan, misalnya, bukan hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga soal pemberdayaan petani lokal dan pengurangan ketergantungan pada impor yang rentan terhadap gejolak pasar global. Industrialisasi berbasis sumber daya alam, jika dikelola dengan baik, dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan dan lapangan kerja. Peran negara yang aktif pun bisa menjadi penyeimbang agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elit. Ironisnya, banyak orang yang dengan mudah menghakimi strategi Prabowo tanpa mau mendalami dasar pemikiran di baliknya. Mereka terjebak pada narasi permukaan, pada label-label yang disematkan, tanpa mencoba memahami logika strategis yang mungkin melingkupinya. Kebijakan ekonomi dan militer adalah dua sisi mata uang yang saling berkaitan erat, dan seringkali membutuhkan visi jangka panjang yang melampaui kepentingan sesaat atau popularitas politik. Mungkin, alih-alih mencibir, ada baiknya kita mencoba memahami terlebih dahulu setiap gagasan yang ditawarkan, menelaah konteksnya, dan baru kemudian memberikan penilaian yang berdasar. Sebab, di balik setiap strategi, ada pemikiran dan perhitungan yang matang, meskipun terkadang berbeda dari arus utama. Di jantung perdebatan kebijakan ekonomi Indonesia, seringkali terdengar suara-suara para ahli yang menggemakan teori-teori mutakhir dan rekomendasi yang terdengar canggih. Mereka hadir dengan data, grafik, dan argumen yang meyakinkan, seolah menawarkan jalan keluar pasti dari berbagai persoalan bangsa. Namun, di balik fasad kebenaran ilmiah tersebut, terkadang terselip sebuah ironi pahit, kebijakan yang mereka usung, meski tampak logis di atas kertas, justru berujung pada kerugian bagi bangsa Indonesia, seolah-olah mereka benar, namun sejatinya berpihak pada kepentingan asing. Bayangkan sebuah skenario di mana para ekonom, dengan latar belakang pendidikan kelas dunia dan pengalaman di lembaga internasional, merekomendasikan liberalisasi pasar secara besar-besaran. Mereka berargumen bahwa ini akan menarik investasi asing, meningkatkan efisiensi, dan mendorong persaingan sehat. Argumennya terdengar masuk akal, sejalan dengan paradigma ekonomi global yang dominan. Namun, apa yang terjadi di lapangan?
Sektor-sektor strategis yang seharusnya dilindungi justru dibanjiri produk impor murah yang menghancurkan industri dalam negeri. UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat kesulitan bersaing, dan lapangan kerja lokal tergerus. Para ahli ini mungkin tidak secara eksplisit mengatakan, mari kita rugikan bangsa sendiri. Sebaliknya, mereka menyajikannya sebagai sebuah keniscayaan, sebuah langkah progresif yang tak terhindarkan dalam ekonomi global. Mereka mungkin menunjukkan data pertumbuhan PDB yang sedikit meningkat, namun lupa menghitung biaya sosial dan ekonomi jangka panjang yang harus ditanggung rakyat kecil. Mereka mungkin berbicara tentang efisiensi pasar, namun abai terhadap dampak hilangnya kedaulatan ekonomi. Contoh lain bisa datang dari kebijakan privatisasi badan usaha milik negara (BUMN). Para ahli akan memaparkan betapa BUMN seringkali tidak efisien, syarat korupsi, dan membebani anggaran negara. Solusinya, jual saja kepada investor swasta, baik domestik maupun asing. Alasannya, investor swasta akan membawa modal, teknologi, dan manajemen yang lebih profesional. Namun, ketika BUMN strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak berpindah tangan, kontrol negara atas aset vital bangsa pun melemah. Keuntungan yang tadinya bisa dinikmati oleh negara dan rakyat, kini mengalir ke kantong para pemegang saham asing. Dalam kasus seperti ini, para ahli tersebut seolah-olah bertindak sebagai penyelamat yang datang dengan solusi ilmiah. Mereka menggunakan jargon-jargon ekonomi yang kompleks untuk menutupi agenda yang sebenarnya. Mereka mungkin mendapatkan keuntungan dari konsultan, dari posisi di lembaga internasional, atau sekadar dari pengakuan sebagai pakar yang mengikuti arus global. Sementara itu, bangsa Indonesia harus menanggung konsekuensi dari kebijakan yang dirancang bukan untuk kepentingan mereka, melainkan untuk kepentingan pihak lain yang lebih kuat. Yang paling meresahkan adalah bagaimana kebijakan-kebijakan ini seringkali diterima begitu saja oleh publik, karena datang dari sosok-sosok yang dianggap memiliki otoritas keilmuan. Kritik terhadap kebijakan tersebut seringkali dicap sebagai anti kemajuan, tidak paham ekonomi, atau bahkan nasionalisme sempit. Padahal, apa yang mereka suarakan adalah sebuah bentuk penjajahan ekonomi baru, yang dilakukan bukan dengan senjata, melainkan dengan argumen-argumen yang dibungkus rapi dalam teori ekonomi. Penting bagi kita untuk senantiasa kritis, tidak mudah terbuai oleh retorika para ahli. Kita perlu bertanya, untuk siapa sebenarnya kebijakan ini dirancang? Siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan? Kedaulatan ekonomi bangsa harus menjadi panglima, dan setiap kebijakan harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar kepatuhan pada dogma ekonomi global atau kepentingan pihak asing. Di jantung perdebatan kebijakan ekonomi Indonesia, seringkali terdengar suara-suara para ahli yang menggemakan teori-teori mutakhir dan rekomendasi yang terdengar canggih. Mereka hadir dengan data, grafik, dan argumen yang meyakinkan, seolah menawarkan jalan keluar pasti dari berbagai persoalan bangsa. Namun, di balik fasad kebenaran ilmiah tersebut, terkadang terselip sebuah ironi pahit, kebijakan yang mereka usung, meski tampak logis di atas kertas, justru berujung pada kerugian bagi bangsa Indonesia, seolah-olah mereka benar, namun sejatinya berpihak pada kepentingan asing. Bayangkan sebuah skenario di mana para ekonom, dengan latar belakang pendidikan kelas dunia dan pengalaman di lembaga internasional, merekomendasikan liberalisasi pasar secara besar-besaran. Mereka berargumen bahwa ini akan menarik investasi asing, meningkatkan efisiensi, dan mendorong persaingan sehat. Argumennya terdengar masuk akal, sejalan dengan paradigma ekonomi global yang dominan. Namun, apa yang terjadi di lapangan? Sektor-sektor strategis yang seharusnya dilindungi justru dibanjiri produk impor murah yang menghancurkan industri dalam negeri. UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat kesulitan bersaing, dan lapangan kerja lokal tergerus. Para ahli ini mungkin tidak secara eksplisit mengatakan, mari kita rugikan bangsa sendiri. Sebaliknya, mereka menyajikannya sebagai sebuah keniscayaan, sebuah langkah progresif yang tak terhindarkan dalam ekonomi global. Mereka mungkin menunjukkan data pertumbuhan PDB yang sedikit meningkat, namun lupa menghitung biaya sosial dan ekonomi jangka panjang yang harus ditanggung rakyat kecil. Mereka mungkin berbicara tentang efisiensi pasar, namun abai terhadap dampak hilangnya kedaulatan ekonomi. Contoh lain bisa datang dari kebijakan privatisasi badan usaha milik negara (BUMN).
Para ahli akan memaparkan betapa BUMN seringkali tidak efisien, syarat korupsi, dan membebani anggaran negara. Solusinya, jual saja kepada investor swasta, baik domestik maupun asing. Alasannya, investor swasta akan membawa modal, teknologi, dan manajemen yang lebih profesional. Namun, ketika BUMN strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak berpindah tangan, kontrol negara atas aset vital bangsa pun melemah. Keuntungan yang tadinya bisa dinikmati oleh negara dan rakyat, kini mengalir ke kantong para pemegang saham asing. Dalam kasus seperti ini, para ahli tersebut seolah-olah bertindak sebagai penyelamat yang datang dengan solusi ilmiah. Mereka menggunakan jargon-jargon ekonomi yang kompleks untuk menutupi agenda yang sebenarnya. Mereka mungkin mendapatkan keuntungan dari konsultan, dari posisi di lembaga internasional, atau sekadar dari pengakuan sebagai pakar yang mengikuti arus global. Sementara itu, bangsa Indonesia harus menanggung konsekuensi dari kebijakan yang dirancang bukan untuk kepentingan mereka, melainkan untuk kepentingan pihak lain yang lebih kuat. Yang paling meresahkan adalah bagaimana kebijakan-kebijakan ini seringkali diterima begitu saja oleh publik, karena datang dari sosok-sosok yang dianggap memiliki otoritas keilmuan. Kritik terhadap kebijakan tersebut seringkali dicap sebagai anti kemajuan, tidak paham ekonomi, atau bahkan nasionalisme sempit. Padahal, apa yang mereka suarakan adalah sebuah bentuk penjajahan ekonomi baru, yang dilakukan bukan dengan senjata, melainkan dengan argumen-argumen yang dibungkus rapi dalam teori ekonomi. Penting bagi kita untuk senantiasa kritis, tidak mudah terbuai oleh retorika para ahli. Kita perlu bertanya, untuk siapa sebenarnya kebijakan ini dirancang? Siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan? Kedaulatan ekonomi bangsa harus menjadi panglima, dan setiap kebijakan harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar kepatuhan pada dogma ekonomi global atau kepentingan pihak asing. Buatkan narasi tentang kebijakan militer yang selalu dibicarakan oleh para ahli dan masyarakat umum, namun mereka tidak tahu bahwa strategi militer adalah rahasia negara, sehingga banyak spekulasi liar yang menyudutkan negara sendiri, khususnya Indonesia. Tentu, ini draft narasinya. Di ruang-ruang diskusi, baik yang formal maupun informal, topik mengenai strategi militer Indonesia selalu menarik perhatian. Para ahli militer, pengamat pertahanan, akademisi, hingga masyarakat umum kerap melontarkan pandangan, analisis, dan bahkan kritik tajam mengenai postur pertahanan, alutsista, hingga doktrin yang dianut oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, di balik ramainya perbincangan ini, tersembunyi sebuah realitas fundamental yang seringkali terabaikan, strategi militer sejatinya adalah rahasia negara. Ironisnya, kesadaran akan sifat kerahasiaan ini justru memicu lahirnya spekulasi liar yang tak berdasar. Ketika informasi resmi sangat terbatas, ruang kosong tersebut diisi oleh asumsi, dugaan, dan bahkan hoaks. Banyak pihak, baik yang mengaku paham maupun yang sekadar ikut-ikutan, merasa berhak untuk berspekulasi mengenai kekuatan militer Indonesia. Mereka membicarakan jumlah alutsista yang sebenarnya, kemampuan tempur pasukan, rencana strategis di masa depan, bahkan sampai pada tingkat detail taktis yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang di dalam institusi pertahanan itu sendiri. Spekulasi ini seringkali berujung pada penyudutan negara sendiri. Misalnya, ketika ada pengadaan alutsista baru, alih-alih melihatnya sebagai upaya penguatan pertahanan demi kedaulatan, sebagian masyarakat justru menudingnya sebagai pemborosan anggaran atau bahkan sebagai alat untuk menindas rakyat. Mereka membandingkan dengan kekuatan militer negara lain tanpa memahami konteks geografis, geopolitik, dan ancaman spesifik yang dihadapi Indonesia. Anggapan bahwa militer Indonesia lemah atau tertinggal seringkali muncul dari perbandingan yang tidak apple to apple, didorong oleh informasi yang simpang siur dan analisis yang dangkal. Lebih jauh lagi, spekulasi liar ini bisa dimanfaatkan oleh pihak luar untuk tujuan tertentu. Dengan menyebarkan narasi negatif mengenai kekuatan militer Indonesia, mereka bisa menciptakan persepsi kerentanan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan geopolitik atau ekonomi. Negara sendiri seolah-olah membantu pihak asing dalam melemahkan citra pertahanannya sendiri, hanya karena kurangnya pemahaman tentang prinsip kerahasiaan dalam strategi militer. Para ahli yang seharusnya memberikan analisis mendalam, terkadang juga terjebak dalam lingkaran spekulasi ini, entah karena keterbatasan akses informasi atau karena dorongan untuk tampil kritis.
Padahal, dalam dunia intelijen dan strategi militer, informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan adalah kunci. Tanpa akses ke informasi tersebut, setiap analisis hanyalah tebakan, yang jika disebarluaskan secara masif, bisa menjadi bumerang bagi pertahanan negara. Penting untuk diingat bahwa kerahasiaan strategi militer bukan bertujuan untuk menutupi kelemahan atau menghalangi transparansi semata. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga keunggulan strategis, dan memastikan efektivitas pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang nyata maupun yang potensial. Oleh karena itu, alih-alih terjebak dalam spekulasi liar yang justru menyudutkan negara sendiri, masyarakat dan para pengamat perlu lebih bijak dalam menyikapi isu-isu pertahanan. Fokuslah pada pemahaman terhadap pentingnya kedaulatan, peran TNI dalam menjaga keutuhan bangsa, dan prinsip-prinsip dasar pertahanan negara. Biarkan para profesional di bidangnya yang merancang dan melaksanakan strategi militer, sementara kita sebagai warga negara memberikan dukungan yang konstruktif dan pemahaman yang benar mengenai pentingnya menjaga rahasia negara demi keamanan bersama. Mari kita perdalam mengenai spekulasi strategi militer dan dampaknya bagi Indonesia. Spekulasi liar strategi militer dan dampaknya bagi Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk informasi dan kemudahan akses digital, diskusi mengenai strategi militer Indonesia seolah menjadi konsumsi publik yang tak terhindarkan. Mulai dari warung kopi hingga forum daring internasional, perbincangan tentang kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), mulai dari jumlah kapal selam yang dimiliki, kecanggihan jet tempur terbaru, hingga doktrin perang yang dianut, selalu memantik antusiasme sekaligus kekhawatiran. Para pengamat, akademisi, jurnalis, bahkan masyarakat awam, merasa memiliki hak untuk menganalisis, mengkritik, dan bahkan mendikte arah kebijakan pertahanan negara. Namun, di balik euforia diskusi ini, terbentang sebuah jurang pemisah yang dalam antara keinginan untuk transparan dan realitas fundamental. Strategi militer adalah jantung dari kerahasiaan negara. Jebakan transparansi semu dan lahirnya spekulasi. Kebutuhan akan transparansi, terutama dalam konteks demokrasi, seringkali disalahartikan sebagai keharusan untuk membuka semua aspek pertahanan. Ketika informasi resmi mengenai postur, kapabilitas, dan rencana strategis militer sangat terbatas, sebuah keniscayaan demi menjaga keunggulan taktis dan operasional, kekosongan informasi ini justru menjadi lahan subur bagi spekulasi liar. Internet, dengan segala kemudahannya, menjadi wadah utama penyebaran dugaan yang seringkali tidak berdasar. Sebuah pengadaan alutsista baru, misalnya, bisa memicu perdebatan sengit di media sosial. Ada yang menudingnya sebagai pemborosan anggaran demi proyek pribadi pejabat, ada yang meragukan kualitasnya karena perbandingan dengan teknologi negara adidaya, dan ada pula yang berspekulasi bahwa alutsista tersebut dibeli untuk tujuan yang tidak jelas, bahkan mungkin untuk menindas rakyatnya sendiri. Perbandingan yang seringkali dangkal menjadi senjata utama spekulasi. Kekuatan militer Indonesia kerap dibandingkan secara mentah-mentah dengan negara-negara tetangga atau kekuatan global, tanpa mempertimbangkan konteks unik Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang, ribuan pulau yang perlu dijaga, ancaman asimetris yang beragam, terorisme, separatisme, perompakan, serta keterbatasan anggaran pertahanan yang harus dibagi untuk berbagai prioritas pembangunan nasional. Kesimpulan yang seringkali muncul adalah bahwa militer Indonesia lemah, tertinggal, atau tidak mampu menjaga kedaulatan. Kesimpulan ini, meski mungkin berangkat dari niat baik untuk mendorong perbaikan, justru berpotensi meruntuhkan moral prajurit dan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanannya sendiri. Dampak negatif, menyudutkan negara sendiri dan membuka celah bagi pihak asing. Spekulasi liar ini memiliki dampak yang sangat merugikan, terutama dalam menyudutkan negara sendiri. Alih-alih melihat penguatan pertahanan sebagai upaya menjaga kedaulatan dan stabilitas regional, banyak analisis yang justru mengaitkannya dengan agenda tersembunyi. Penguatan armada laut, misalnya, bisa dituding sebagai persiapan agresi, padahal tujuannya bisa jadi untuk mengamankan jalur laut vital, sumber daya alam di laut, atau melindungi nelayan dari ancaman asing. Demikian pula, pengembangan kekuatan udara bisa disalahartikan sebagai ancaman bagi negara lain, padahal bisa jadi untuk menjaga kedaulatan udara dari pelanggaran. Lebih berbahaya lagi, narasi negatif dan spekulatif ini dapat dimanfaatkan oleh pihak asing. Negara-negara atau aktor-aktor yang
Memiliki kepentingan geopolitik atau ekonomi di kawasan ini dapat menggunakan persepsi kerentanan militer Indonesia sebagai alat tawar atau bahkan provokasi. Mereka bisa saja sengaja menyebarkan informasi yang salah atau memperbesar isu-isu kecil untuk menciptakan citra bahwa Indonesia tidak mampu menjaga dirinya sendiri, sehingga membuka celah bagi intervensi atau pengaruh asing. Citra militer yang lemah atau tidak terorganisir bisa menjadi justifikasi bagi negara lain untuk meningkatkan kehadiran militernya di kawasan, yang pada akhirnya justru mengancam kedaulatan Indonesia. Peran ganda para pakar dan pentingnya literasi pertahanan. Ironisnya, para pakar, baik yang benar-benar memiliki kompetensi maupun yang sekadar ingin tampil menonjol, terkadang turut memperkeruh suasana. Keterbatasan akses informasi resmi memaksa mereka untuk beroperasi dalam ranah spekulasi. Namun, alih-alih mengakui keterbatasan tersebut, sebagian dari mereka justru menyajikan dugaan sebagai fakta, memperkuat narasi yang simpang siur. Hal ini diperparah oleh media yang terkadang lebih memilih sensasi daripada kedalaman analisis, memberitakan spekulasi liar seolah-olah itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan literasi pertahanan di kalangan masyarakat dan media. Penting untuk memahami bahwa strategi militer bukanlah topik diskusi ringan yang bisa dianalisis sembarangan. Ada prinsip-prinsip kerahasiaan yang mutlak demi menjaga keamanan nasional. Alih-alih berspekulasi, masyarakat perlu didorong untuk memahami. 1. Pentingnya kedaulatan, mengapa negara perlu memiliki pertahanan yang kuat. Apa saja ancaman yang nyata dihadapi Indonesia. 2. Peran TNI. Bagaimana TNI berupaya menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara dalam konteks geografis dan geopolitik Indonesia. 3. Prinsip kerahasiaan, mengapa informasi strategis militer harus dirahasiakan? Apa dampaknya jika kerahasiaan ini dilanggar? 4. Analisis kritis yang bertanggung jawab, bagaimana cara memberikan masukan yang konstruktif tanpa menyebarkan spekulasi yang merugikan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas strategi militer dan pentingnya menjaga kerahasiaan negara, kita dapat menghindari jebakan spekulasi liar yang justru merugikan Indonesia sendiri. Dukungan yang cerdas dan kritis, berdasarkan pemahaman yang benar, adalah kontribusi terbaik yang bisa diberikan masyarakat kepada institusi pertahanannya.